Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman dan ibu dosen sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul penelitian Pengaruh Fasilitas Ruang Kelas Pendidikan Sosiologi terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2018. Perkenalkan, nama saya Joseph Fisher. Saya akan membahas tentang latar belakang penelitian dari penelitian yang kami bahas. Dalam proses menempuh pendidikan formal, harus ditopang dengan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Fasilitas sendiri memiliki arti segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu. Dalam pelaksanaan proses pendidikan pada lembaga pendidikan formal di Indonesia, khususnya di tingkat universitas, kali ini kami akan membahas salah satu universitas, yaitu Universitas Negeri Jakarta, di mana kami akan mengkaji kondisi di Universitas Negeri Jakarta. Fasilitas ruang kelas di Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Jakarta kurang memadai untuk melakukan kegiatan pembelajaran, seperti ruang kelas yang sempit, kotor, tembok yang rusak, kursi yang rusak, dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan terkait tersebut, penelitian ini mengangkat judul Pengaruh Fasilitas Ruang Kelas terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2018. Selanjutnya ada rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh fasilitas ruang kelas terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018 di dalam kelas? Yang kedua, apakah fasilitas ruang kelas mempengaruhi efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018? Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana fasilitas ruang kelas mempengaruhi kenyamanan mahasiswa pendidikan sosiologi 2018 dalam proses pembelajaran. Kemudian ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh fasilitas ruang kelas terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018 di dalam kelas. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kondisi ruang kelas mempengaruhi efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana kondisi ruang kelas mempengaruhi kenyamanan mahasiswa pendidikan sosiologi 2018 dalam proses pembelajaran. Manfaat penelitian bagi peneliti yang pertama, dapat mengetahui pengaruh fasilitas ruang kelas terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa Pensos 2018. Yang kedua, dapat menjelaskan pada pembaca kondisi ruang mempengaruhi kenyamanan mahasiswa Pensos 2018 dalam proses pembelajaran. Manfaat bagi pembaca yang pertama, dapat memberikan informasi tentang bagaimana fasilitas ruang kelas Pensos dan pengaruhnya terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa Pensos 2018. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang bagaimana keadaan fasilitas yang tersedia di ruang kelas Pensos dan pengaruhnya terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa Pensos 2018. Kajian teori variabel X fasilitas. Fasilitas ini merupakan sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sarana adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, ruang belajar, media belajar, meja, dan kursi. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, meliputi halaman sekolah, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Variabel Y1, efektivitas belajar. Menurut Harry Firman, ciri efektivitas ini merupakan adanya keberhasilan yang mengantarkan siswa mencapai tujuan instruksional yang telah ditentukan.
memberikan pengalaman belajar yang atraktif, dan memiliki sarana-sarana yang menunjang proses pembelajaran. Jadi, efektivitas belajar itu merupakan upaya dalam pembelajaran guna mencapai hasil pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Variabel Y2, kenyamanan. Kenyamanan itu merupakan keadaan di mana keadaan nyaman itu dapat ditentukan oleh beberapa unsur pembentuk dalam perancangan, yakni sirkulasi, daya alam atau iklim, kebisingan, aroma atau bau-bauan, bentuk, keamanan, kebersihan, keindahan, dan juga penerangan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami sebagai peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data angket atau kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyebar atau mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Kuesioner ini merupakan suatu teknik yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa saja yang akan diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner itu dapat berupa pernyataan tertutup maupun terbuka, yang dapat diberikan kepada responden secara langsung maupun dikirim melalui pos atau internet. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka itu adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab, sedangkan kuesioner tertutup itu adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Seiring perkembangan zaman, beberapa penelitian ini juga menerapkan metode kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka. Dalam penjelasan di atas, kami menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner tertutup, dengan memberikan pilihan jawaban kepada responden yang sudah kami tentukan, yaitu mahasiswa aktif pendidikan sosiologi 2018. Selanjutnya adalah subjek penelitian yang di dalamnya terdapat populasi dan sampel. Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau subjek yang memiliki ciri-ciri seperti objek yang akan diteliti. Kami menentukan populasi yang akan dijadikan penelitian, yaitu populasi target mahasiswa pendidikan sosiologi 2018, populasi terjangkau beberapa mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2018. Sampel merupakan subjek dalam populasi yang mewakili suatu populasi untuk dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, kami mengambil sampel dengan menggunakan teknik sampel kuota. Teknik sampel kuota adalah suatu teknik pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sampel yang kami butuhkan adalah 40 mahasiswa aktif di pendidikan sosiologi 2018, dengan setiap anggota peneliti kelompok kami mengambil 15 mahasiswa aktif yang akan digunakan sebagai responden. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan kelompok kami adalah kuota sampling atau kuota sampling, karena karakteristik, ciri, dan sifat populasi yang heterogen. Maksudnya adalah mengkuotakan dengan batasan yang tertentu yang ditentukan peneliti. Dengan masing-masing anggota peneliti kelompok kami mencari 15 mahasiswa aktif dengan karakteristik dan ciri-ciri yang dimiliki, misal angkatan 15 yang masih aktif berkuliah atau masih menjalankan kegiatan akademik. Dari penentuan jumlah kuota yang dibutuhkan, yaitu 40 sampel atau mahasiswa aktif pendidikan sosiologi angkatan 2018. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019 sampai tanggal 3 Januari 2020. Dan tempat penelitiannya itu berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Teori sosiologi yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional menurut pandangan Talcott Parsons melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing untuk menghasilkan keseimbangan, keteraturan, dan keharmonisan. Apabila salah satu fungsi dan peran tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi disfungsi.
Sebagaimana dengan adanya fasilitas ruang kelas pendidikan sosiologi yang memiliki fungsi dan perannya seperti tersedia sarana dan prasarana yang memadai, suasana kelas yang nyaman karena rapi dan bersih, faktor pencahayaan yang baik, dan sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu sistem pembelajaran yang akan dijalankan oleh mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Dalam penelitian kami menggunakan teori fasilitas dan efektivitas yang memiliki keterkaitan untuk menciptakan sebuah keteraturan, yaitu dengan melihat fasilitas ruang kelas yang berfungsi dengan baik, sehingga efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018 di dalam kelas dapat tercapai. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Seluruh aspek yang berhubungan dengan sarana dan prasarana yang menunjang universitas dapat mempengaruhi pola berpikir dan keefektifan belajar para mahasiswa. Sudah seharusnya keadaan ruang kelas yang digunakan untuk proses pembelajaran mahasiswa Pensos 2018 ini memenuhi karakteristik dan standar yang sudah ditetapkan sebagai ruang kelas yang baik. Namun, hal tersebut malah berbalik dengan realitas yang ditemui di lapangan. Nyatanya, ruang kelas yang digunakan untuk proses pembelajaran masih dapat dikatakan jauh dari standar kelas yang baik. Salah satunya itu kekurangan ruang kelas mahasiswa Pensos 2018, yaitu ukuran ruang kelasnya itu yang terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah mahasiswanya. Lalu jumlah kursi yang tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa. Lalu sirkulasi udara di beberapa kelas yang tidak baik karena penyejuk udara atau AC-nya itu tidak berfungsi alias mati. Dengan kondisi yang seperti itu, efektivitas pembelajaran akan sangat berpengaruh, terutama pada tingkat kenyamanan para mahasiswa maupun dosennya. Tingkat kenyamanan mahasiswa di dalam ruang kelas akan mempengaruhi output nilai secara tidak berlangsung melalui tingkat kefokusan pada saat proses pembelajaran, penerimaan materi, dan minat belajar di dalam kelas. Oleh karena itu, hal itu juga diperlukan perbaikan terhadap fasilitas ruang kelas yang ada, terutama yang digunakan oleh mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Penelitian ini bertujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat meninjau dan memperbaiki fasilitas ruang kelas yang ada demi keefektifan pembelajaran dan kenyamanan mahasiswa maupun dosennya. Perbaikan fasilitas ruang kelas dapat dilakukan salah satunya dengan menyesuaikan jumlah kursi dengan jumlah mahasiswanya, lalu memastikan penyejuk udara atau AC yang ada di ruangan itu juga berfungsi, dan juga dengan memperbaiki pencahayaannya. Hal seperti itu nantinya akan mempengaruhi kenyamanan mahasiswa di dalam kelas yang akan menentukan tingkat efektivitas mereka dalam proses pembelajarannya. Di sini kan ada kerangkanya. Ada fasilitas ruang kelas. Fasilitas ruang kelas itu meliputi sarana prasarana. Sarana prasarana itu yang kurang memadai. Apabila sarana dan prasarana itu kurang memadai, akan menyebabkan proses pembelajarannya itu kurang optimal. Fasilitas ruang kelas juga mempengaruhi efektivitas belajar. Nah, efektivitas belajar itu mencakup kenyamanan pembelajaran dan minat belajar di dalam kelas. Hal itu juga akan mengakibatkan proses pembelajaran yang kurang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.